Bang Ajat HP-nya bang. Suaranya gitu. Lumayan tegang dikit pas tanya. Nah, Tapi rasanya nyaman aja. iya. Ya alhamdulillah aku surprise banget karena ini sidang kedua aku ya, seumur hidup alhamdulillah semoga terakhir. Jadi pas yang pertama tuh emang rasanya kan serius tegang gitu kan. Terus pas hari ini kala dipanggil penyidik tuh meyakinkan gitu bahwa tenang aja kami sidang kalau ada anak apalagi kan masih 12 tahun ya itu akan sangat berbeda. Dan tadi Pak aku kaget banget ternyata semua hakim, jaksa sama petugas ganti seragam, nggak ada yang pakai seragam, jadi rasanya santai, semuanya pakai batik, bahkan Kala dibuat nyaman dulu karena tahu Kala suka bola, ditanya suka bola apa, klubnya apa, gitu. Jadi benar-benar dibuat nyaman, bahkan tadi Pak Hakim juga menjelaskan, saya punya anak seusia kamu, dia sukanya ini apa, jadi rasanya gimana tadi, nyaman ya? Jadi nggak ada ketegangan, casual, santai, dan alhamdulillah Kala juga bisa menjelaskannya dengan tenang. Tapi emang kalau buat anak itu tertutup atau gimana Pak? Memang tertutup. Bisa dengan ketentuan undang-undang. Di usia berapa yang baru terbuka Pak? Di usia ada 18 tahun. Oh, dan tadi juga nggak ada sumpah juga ya? Kalau sumpah itu usia? Di atas 18. Geser dikit tuh, geser Ya, jadi tadi juga udah, gimana kamu udah ketemu sama Om Niko, tersangka terdakwanya, rasanya gimana kamu? Tadi Om Niko apa yang udah Om Niko lakuin ke kamu dan kamunya gimana? Awalnya aku agak bingung karena emang awalnya mukanya ketutup juga, jadi kayak masih agak gitu. Tapi Om Niko-nya udah bilang bahwa dia pelakunya. Terus Om Niko tadi ngomong apa di ruangan? Minta maaf, jelasin kenapa. Terus udah aku maafin. Oh, udah maafin. Om Nikonya efeknya apa tadi Om Niko cerita? Dengan kejadian ini Om Niko udah diapain aja tadi? Udah ditahan dan dikasih hukum yang Katanya Om Niko udah ditahan lama? Katanya Om Nikonya udah nggak bisa ngapain aja selama ditahan tadi? nggak bisa ketemu istrinya, ibunya juga. Ibunya kenapa? Ibunya Om Niko masuk ICU katanya. Ya, jadi tadi terdakwanya udah ketemu sama Kala, udah menjelaskan minta maaf, beliau menyesal, katanya sudah ditahan dari pertama laporan masuk, efeknya nggak bisa kemana-mana ya karena ditahan, bahkan ibunya kritis pun beliau tidak bisa menemui ibunya, nggak ada handphone, nggak ada apa, jadi putus hubungan. Jadi tadi udah ngomong bahwa beliau menyesal karena saat itu katanya situasinya lagi kalut, istrinya lagi harus operasi, ibunya lagi kritis. Tadi langsung minta maaf sama Kala, menjelaskan, dan alhamdulillah karena anak-anak aku juga pada ikut, jadi mereka belajar kalau mereka emosi efeknya seperti apa, mereka melihat langsung, terus melihat juga proses hukum di sini gitu. Jadi alhamdulillah hari ini anak-anakku dapat pelajaran dan pengalaman yang baru juga sih, dan dapat respon yang sangat baik dari bapak-bapak di pengadilan. tapi hukumnya tetap berjalan. Hukum tadi gimana kata bapak? Hukumnya tetap berjalan walaupun ada maaf-maafan dan maafin. Ya karena Indonesia kan negara hukum ya, jadi bapak-bapak dari pengadilan juga pengen menunjukkan hukum tuh tetap berjalan, dan kalau mau maafkan pun udah, walaupun rasanya hatinya karena udah maafin kan hatinya kan udah ngeliatnya jadi aduh kasihan, apalagi juga tahu kondisinya beliau seperti apa gitu. Tapi ya ini yang namanya negara hukum, biar undang-undangnya juga harus berlaku dengan baik. Jadi walaupun maafin, hukum tetap berjalan. Setelah ada banyak. Banyak ya? Banyak. Kak, tapi perasaannya gimana sih dengan terdakwa yang minta maaf gitu lah untuk saat ini? Perasaannya gimana tadi kalau ngeliat Om Niko yang minta maaf? Kasihan karena nggak bisa ketemu ibunya, istrinya tuh kan orang-orang yang disayang, terus nggak bisa ketemu sama jangka waktu yang panjang itu kasihan. Jadi makanya kalau marah harus ditahan, kalau meledak ruginya banyak banget kan. Bapak, tapi makasih ya, ini aku benar-benar persidangan dewasa dan anak-anak itu sangat berbeda dan berjalannya baik sekali. Terima kasih filmnya. Terima kasih kawan-kawan di hari ini telah terang menerang putri dari Mbak Saskia bisa berkenan diperiksa di persidangan sehingga perkara ini bisa terang menerang menjelaskan bagaimana kronologi yang dihadapi oleh Mbak Kala ya. Kala. Terima kasih atas atensinya untuk rekan-rekan. Mudah-mudahan korban dapat putusan yang seadil-adilnya. Demikian. Pak Mayor, ada rasa trauma sendiri nggak sih sampai sekarang? Traumanya Ada rasa Sekarang trauma? udah berlalu, udah trauma sih. udah baik-baik aja.
Tadi dia cerita dia trauma 10 hari pertama, tapi habis itu dia udah kembali pulih. Ya biar terjadi anak yang kuat. Jadi Oke. setelah terdakwa tadi minta maaf, apakah nanti proses perdamaian? Kita saling memaafkan, tapi bahkan terdakwa juga sepakat nggak apa-apa diproses sesuai hukum aja. Jadi kita juga sepakat itu. Yang bisa jalur restoratif justice ya. Iya, itu tadi katanya. Oke, Pak Mayor, berarti kalau untuk terdakwa kira-kira hukumannya kan? Nah, iya Pak, hukuman kapan sih keputusannya dan kira-kira berapa lama? Di sini nanti kan akan pemeriksaan saksi di Baik. siapa sih? Pak Alek ya? Dia pemilik CCTV. Pemilik CCTV. Setelah pemeriksaan saksi lengkap, kemudian di pemeriksaan barang bukti. Apabila selesai semua tidak mengajukan barang bukti tambahan ataupun saksi, maka segera dilaksanakan tuntutan. Setelah tuntutan, apabila ada pembelaan dari terdakwa akan dilaksanakan pledoi, masih agak panjang. Pledoi, setelah pledoi ada replik, ada duplik, setelah itu baru putus. Baik. Nggak usah dicari lagi, kita kalau datang pasti yang terakhir lah. Ya. Prosesnya panjang. Nanti soalnya. ikuti proses persidangan, serahkan pada kami akan menyidangkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, makasih Pak Arin. Makasih teman-teman supportnya, makasih banyak. Hai Mas.